teman-teman, kenalin aku Ocha Tri Rahmawati. Selamat datang di podcast Daily Kids. Di podcast ini tentunya aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku di sini sama Wafa. Halo Wafa. Halo Teh Ocha. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Teh Ocha? Alhamdulillah, aku juga sama nih baik. Nah, di podcast kali ini tuh kita bakalan ngebahas tentang anak hebat puasa tamat nih. Karena kan kemarin kita udah melaksanakan ibadah puasa ya. Aku mau nanya dulu nih sama Teh Wafa, gimana puasanya kemarin? Alhamdulillah lancar. Gimana Teh Ocha? Lancar? Ya, lancar juga nih, tapi wanita gitu ya, ada yang bolong-bolong. Nah, kebetulan kita dari Prodi PG PAUD nih Teh. Aku mau nanya-nanya seputar anak dong tentunya. Boleh. Kalau untuk selama bulan Ramadan nih, amalan istimewa apa aja sih yang harus kita kasih tahu kepada anak-anak? Amalan istimewa yang harus dilakukan di bulan puasa maupun di bulan-bulan biasa atau di hari-hari biasa, ada 7 amalan istimewa yang harus kita lakukan, baik untuk kita maupun untuk anak-anak. Yang pertama Teh Ocha nih, ada sholat. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bersedekah. Yang kelima berbakti kepada orang tua. Yang keenam menjaga lingkungan. Dan yang ketujuh menjaga akhlak. Oke, ternyata banyak juga ya amalan-amalan yang harus dikasih tahu kepada anak. Nah, kalau dari ketujuh amalan itu, mampu nggak sih anak untuk mengamalkan semua itu? Mungkin mampu ya, saya yakin anak tersebut mampu menjalankan amalan istimewa tersebut. Walaupun masih rada kayak gimana ya, masih Tidak konsisten gitu ya. kadang nggak mau bu, capek kadang gitu. Kadang sholat masih sholat nih ya, harusnya 5 waktu ini masih bolong-bolong. Kan anak itu belum balik ya, jadi mungkin tidak diwajibkan untuk melakukan semuanya, tapi harus selalu diajarkan kepada anak tersebut untuk melakukan amalan istimewa tersebut. Seperti sholat nih, sholat harus sholat yuk. Harus kita yang diajak gitu ya Teh. Iya. Terus sama kita juga harus sholat. Terutama kemarin pas waktu puasa itu Teh ya, anak-anak itu belum wajib berpuasa kalau dia belum balik. Jadi anak tersebut bisa diajarkan berpuasa tuh, walaupun hanya setengah hari. Terus dengan hal-hal yang lainnya seperti sholat, membaca Al-Quran, terus menjaga akhlak, menjaga lingkungan, itu bisa dilakukan dalam satu tempat, yaitu di mana? Di masjid. Kita mengajak anak sholat untuk sholat tarawih Teh ya. Kita mengajak sholat, menjalankan amalan istimewanya ya, sholat. Terus nanti kalau sudah sholat, kita nyuruh anak mengajak anak ya Teh, membaca Al-Quran. Walaupun dia membawa ikronya ya Teh, kita membaca Al-Quran. Terus berbakti kepada orang tua. Kita Teh, si anak bisa berbakti kepada orang tua, bisa nurut untuk Dek, sholat yuk. Itu sudah termasuk berbakti kepada orang tua ya Teh. Terus menjaga akhlak dan lingkungan. Itu kan jadi si anak tuh kalau udah masuk masjid itu kayak udah lepas dari gedogan gitu, cik sudah nama. Jadi si anak tuh kayak bebas itu kan, ada yang motor atau gelut-gelut gitu, nggak bisa diem ya anak tuh. Dari situ juga si anak sudah menjalankan menunaikan akhlak yang baik ya Teh. Gimana caranya di masjid itu harus diam, sikap diam, terus tidak keliling-keliling seperti itu, menjaga temannya atau orang tua yang lagi sholat ya, supaya tidak terganggu. Itu sudah termasuk menjalankan amalan istimewa ya Teh. Oke, mantep banget nih paparannya. Dari kita kan hari ini tuh bakal ngebahas tentang puasa ya. Dari ketujuh amalan yang tadi sudah disebutkan juga ada salah satunya puasa. Nah, saya mau nanya nih,
hukumnya puasa untuk anak itu wajib gak? Tentu saja tidak ya Teh. Karena yang tidak wajib puasa itu ada ibu hamil, anak kecil, orang yang sakit, dan lansia. Nah, jadi anak yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun namun harus diperkenalkan. Terus diperkenalkan kepada anak, bukan hanya diperkenalkan saja ya Teh, harus diajarkan mungkin sebelum dia menjadi kewajiban, mungkin dia harus berlatih dulu supaya nanti ketika anak itu sudah balik, jadi anak sudah terbiasa bahwa kita sudah diajarkan berpuasa selama 30 hari gitu ya Teh. Nah, namun untuk anak usia umur 4 sampai 6 tahun ya Teh, mungkin tidak terlalu ditekankan harus tamat sampai puasa atau sampai 30 hari. Anak hebat itu sudah bisa tamat 1 hari saja, itu sudah hebat menurut saya ya Teh. Jadi anak itu sudah hebat menjalankan 1 hari itu, walaupun ya banyak itunya ya Teh, Banyak ngeluhnya gitu ya. banyak ngeluhnya. Nah, jadi mungkin untuk masih anak kecil itu harus dilatih, diwajibkannya untuk melatihnya, terus memperkenalkan gitu ya Teh. Oke, selanjutnya nih, gimana sih cara ngenalin puasa pada anak? Ada banyak cara atau metode untuk memperkenalkan puasa itu kepada anak. Iya. Yang pertama nih ya Teh, ada cara kita metode bercerita. Nih, anak itu suka banget nonton YouTube ya Teh. Iya. Nah, untuk sebelum kita menginjak ke bulan Ramadan itu sudah bisa dipertontonkan, harus dipertontonkan lagi tentang apa itu Ramadan. Nanti sesudah Ramadan, nanti kita sudah Ramadan itu apa, puasa itu apa, kan ada ya Hanus Sarara, Iya. terus Umar Hana. Nah, Upin Ipin kan itu ada yang mengajarkan bagaimana cara kita berpuasa, apa itu tarawih gitu Teh. Dan juga sesudah itu kan nanti Bunda puasa itu apa sih gitu tak, nanti dari situ tak kita bisa menceritakan bahwa puasa itu apa, terus bagaimana cara kita untuk menahan hawa nafsu dan lapar supaya kita tidak batal dan bisa tamat puasa gitu. Yang kedua Teh nih, ada dari metode bernyanyi juga bisa menarik perhatian anak supaya puasa aja gitu. Nih, mau nyanyinya dulu gak Teh? Boleh banget tuh. Nih kan dari rukun Islam juga itu ada nyanyinya. Ya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Kan dari rukun Islam, dari nyanyian rukun Islam itu menyebutkan bahwa puasa itu apa ya? Iya. Gitu. Terus ada nyanyian lagi satu lagi tentang puasa. Di sekolah itu kan sebelum sebelum bulan puasa itu sudah dinyanyikan gitu lagu-lagu puasa kayak gini Teh. Aduh. Cek sound dulu, cek sound. Apa arti puasa? Puasa tidak makan, puasa tidak minum, dari subuh sampai maghrib. Tuh, dari lagu tersebut juga sudah menjelaskan bahwa puasa itu dari subuh sampai maghrib, terus tidak minum, tidak makan. Tuh kan jadi si anaknya sudah, iya puasa tuh harus gini ya gitu. Oke. Jadi salah satu cara mengenalinya tuh ada metode bercerita, ada metode bernyanyi. Itu metode bernyanyi salah satu metode yang menarik gitu ya buat anak. Nah, lalu buat ngebujuk si anak nih biar gak aku mau batal. Nah, biar gak si anak gak batal tuh gimana sih cara ngebujuknya? Untuk anak yang gue capek, pengen makan, haus gitu. Iya. Mungkin untuk kalau emang dia benar-benar capek sudah pulang sekolah atau pulang kegiatan, mungkin
ibunya bisa bertoleransi lah, iya gak apa-apa sok minum, tapi puasa lagi ya nak, tuh supaya bahwa nggak bisa dilanjut gitu, karena kan dia masih kecil. Kalau itu mungkin buat alasan terdesak gitu ya. Kalau misalnya emang cuma alasan doang mah kasih pengertian saja bahwa semangat juga kita puasa sampai maghrib, nanti kan kalau sudah sore kita jalan-jalan cari takjil gitu. Nanti juga kan kalau misal ya kalau sudah anaknya sudah mulai 6 tahun atau sudah SD, bahwa kasih pengertian bahwa nih nanti kalau sudah tamat puasa 30 hari terus nggak bolong-bolong, pasti nanti ada hadiah, dapat THR loh, THR-nya banyak. Nah gitu, jadi dikasih semangat, motivasi gitu teh. Reward juga ya, Iya. di saat dia udah nyelesain Terus puasa. harus ada punishment juga teh. Kalau kamu nanti kalau sekarang batal berarti nanti nggak jajan gitu. Jadi berarti aku tuh nggak boleh batal gitu. Dari reward sama punishment yang dikasih buat anak itu efektif gak sih itu buat ke anaknya sendiri? Mungkin efektif ya teh, pasti kemauan anak gitu ya. Oh ya udah Bu, kalau nanti puasa aku tamat, rewardnya pengen ini gitu. Tapi dibalas lagi sama ibunya, so boleh nanti asal ada, kalau kamu tidak ada yang bolong-bolong, nanti ada yang bolong, pasti sama ibu dihukum ini. Nah, dari apa yang udah dijelasin sama Wafa tadi nih teman-teman, kita sebagai orang dewasa dan khususnya buat kalian nih para mami-mami, bunda-bunda di luaran sana, meskipun masih anak-anak, tetap ya kita harus mencoba mengajarkan apa itu berpuasa gitu. Nah, balik lagi nih ke Teh Wafa. Aku mau nanya, setelah kita mengajarkan kepada anak nih ya, apa sih manfaat buat anak tersebut setelah melaksanakan ibadah puasa? Jadi setelah kita melaksanakan berpuasa selama 30 hari, nah kita dapat mengambil manfaat bagi anak tentunya ya, terutama dalam belajar sabar, ya toh Ca. Sabar ketika kita menunggu azan maghrib, terus menahan lapar, supaya terus nggak marah-marah juga itu ya, menguji kesabaran bagi anak. Nah, supaya terutama bisa sabar lah ya intinya ya, dari segala hal. Dari segala hal. Oke. Terus selanjutnya manfaat untuk disiplin. Jadi anak sudah bisa belajar disiplin dari berpuasa. Bangun harus jam 4 sebelum imsak gitu ya teh. Terus sholat, terus harus misalnya anak harus kan harus ada kegiatan pesantren kilat ya. Jadi si anak itu bisa disiplin. Kalau sudah adzan asar berarti saya harus lulusan ke masjid gitu ya teh. Jadi anak bisa dapat berdisiplin. Nah, selanjutnya ada belajar menjadi pribadi yang sederhana. Nah, kan ketika berbuka puasa hanya dengan 3 kurma. 3 biji kurma itu membuat anak menjadi sederhana lah ya teh. Bahwa hanya 3 kurma juga bisa membatalkan puasa gitu. Jadi gak usah beli takjil gitu atau yang manis-manis lain. Gimana nih kalau anaknya aku mau es campur bunda, gimana tuh? Iya boleh, tapi dari samping itu juga harus dikasih pengertian bahwa ini makan kurma 3 biji sunnah loh, harus 3 biji gitu. Jadi kalau boleh makan yang manis-manis atau minuman yang manis-manis, tapi lebih baik kita berbukanya cuma hanya 3 kurma saja gitu. Selanjutnya belajar anak tentang agama. Kan pada bulan puasa itu gencar-gencarnya ya, pesantren kilat, terus tadarusan, terus pesan ngaji di masjid-masjid itu kan teh. Jadi anak tuh makin memperdalam agama gitu ya teh, mempelajari. Terus kan ada kuliah subuh, kan itu kuliah subuh
materi ya teh ya, untuk materi tentang agama. Jadi si anak teh menambah ilmunya tentang agama. Terus manfaat yang terakhir, belajar berbagi dengan sesama. Nah, kan dari amalan istimewa itu ada berbagi ya, ada sedekah. Nah, jadi si anak bisa berbagi gitu, bagi-bagi tajil, atau walaupun hanya nah tolong kasihin ini dong ke tetangga gitu, tajil buat buka puasa gitu ya teh. Jadi kan di situ juga, oh iya aku harus berbagi gitu. Ataupun kita kan suka ada nih ya orang-orang tua membuat program subuh sedekah gitu ya, atau celengan sedekah itu ya teh, yang subuh-subuh orang tuanya tersebut memasukkan uang kepada celengan tersebut gitu. Itu teh tandanya lagi bersedekah gitu. Jadi mama aku kayak gini, aku mau coba dong gitu. Itu aja sih manfaat dari menjalankan puasa ini gitu. Oke, tadi manfaat yang udah dijelasin banyak banget ya, manfaat-manfaat yang bisa anak-anak dapatkan ketika ia udah bisa belajar berpuasa itu. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin ya bunda-bunda buat anak-anak menjalankan ibadah puasa. Nah, pertanyaan yang tadi merupakan pertanyaan terakhir lah di podcast kali ini. Sebelum aku tutup nih, ada closing statement dulu nggak dari Wafa? Ya ada ya. Judul ini sangat bagus ya, Anak Hebat Puasa Tamat, dimana untuk sasaran untuk orang tua nih ya, supaya memperkenalkan dan melatih anak sedini mungkin, umur 4 tahun atau 4 tahun ke atas untuk belajar berpuasa, supaya anak terbiasa menjalankan puasa tersebut. Buat bunda-bunda, jangan lupa untuk melatih anak-anaknya dan membimbing anaknya supaya menjadi anak hebat puasa tamat. Oke, jadi buat bunda-bunda ya nih ya, pada intinya harus sabar dan jangan menganggap bahwa anak itu nggak mampu nih buat berpuasa gitu ya kan. Jangan sepelekan anak. Iya, nah teman-teman, podcast kali ini mungkin kita cukupan aja ya teh, karena materi-materinya udah bagus banget nih, udah panjang lebar nih. Makasih juga nih buat Teh Wafa yang udah mau meluangkan waktunya buat hadir di sini. Sama-sama Teh Ocha, terima kasih juga sudah mengundang saya ke acara podcast ini. Sama-sama banget. Nah, oke, see you next time teman-teman di podcast Daily Kids selanjutnya. Bye-bye.